Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cinta Putri Lisa Pali dengan NPM 0227221123. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya berkuliah di Universitas Hairun Ternate. Nah, sebelum itu saya akan berterima kasih kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito, SE MSI Akun, CSRS, CSRA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kajian hermeneutika yang berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Lirik Album Lagu Nadine Amijah yang berjudul Kala Bertaruh. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh lagi pembahasan saya terkait judul tersebut, terutama saya akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih hermeneutika itu. Nah, hermeneutika itu adalah studi atau metode interpretasi teks yang terutama teks-teks klasik atau religius. Nah, ini mencakup tentang pemahaman dan penafsiran teks secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, budaya, dan filosofinya. Nah, hermeneutika ini mencoba untuk memahami makna yang tersembunyi di dalam teks dan bagaimana makna tersebut berubah seiring waktu atau ketika diinterpretasikan oleh berbagai individu atau kelompok. Nah, hermeneutika ini tidak hanya terbatas pada teks tertulis, tetapi juga dapat diterapkan pada seni, musik, fenomena budaya, dan lainnya. Metode ini memiliki peran penting dalam ilmu humaniora, teologi, dan filsafat. Nah, berbicara tentang lagu atau album, lagu itu termasuk dalam karya sastra. Nah, karya sastra ini merupakan sebuah karya seni yang berasal dari kreasi manusia yang penuh dengan imajinasi. Namun, salah satu bentuk karya sastra yang membutuhkan sebuah arti adalah sebuah lirik lagu. Nah, dalam liriknya, pencipta menulis lirik lagu dengan makna di dalamnya. Lirik lagu adalah alat komunikasi antara pencipta lagu kepada pendengar musik tertentu dari sudut pandang penikmat lagu dalam arti masyarakat atau pendengar. Nah, lirik lagu juga terdapat dua macam bentuk, yaitu sebagai wacan tulis, yang kedua sebagai wacana lisan. Nah, karena disampaikan melalui media-media lisan seperti DVD, kaset, dan lain sebagainya. Sehingga para pendengar sebagai penikmat lagu dapat menikmati karya tersebut melalui dua cara, yaitu melalui tulisan dan juga melalui lisan. Berbicara tentang lirik lagu. Nah, lirik ini adalah ekspresi batin seseorang tentang sesuatu yang baik yang telah penulis atau pencipta dengan lihat maupun alami. Aliran ide melalui lirik ditingkatkan dengan suara melodi dan jenis ritme yang berbeda agar sesuai dengan liriknya. Nah, bentuk lagu ini bisa berupa pengungkapan cerita dari pikiran atau imajinasi penulis lirik itu sendiri. Nah, penggambaran tentang fenomena yang terjadi dapat bertema bahagia, rasa sakit, syukur, kedamaian, humor, cinta, kesedihan, dan sebagainya yang mampu dikenang atau sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan pendengar, atau biasa disebut dengan pendengar. Nah, sebuah karya sastra berupa lagu berisi puisi dengan kata-kata yang menarik, yang berdimensi estetis dan ada pesan yang ingin disampaikan oleh pendengarnya. Lirik adalah deretan kata yang ada dalam sebuah lagu dan lagu adalah sebuah media untuk menyampaikan pesan yang ingin diungkapkan dalam bentuk melodi atau irama. Lirik bisa menjadi tempat penulis lagu untuk mengeluarkan emosi dan kreativitasnya. Nah, menurut Karaf 1991, selain fungsinya sebagai alat komunikasi, bahasa juga menghasilkan karya sastra jika disusun dengan ungkapan atau pilihan kata yang benar. Nah, bahasa memiliki fungsi gaya bahasa atau biasa disebut dengan bahasa kiasan tuturan. Nah, bahasa kiasan tuturan ini adalah menyampaikan pesan kepada pembaca dengan cara yang imajinatif. Nah, mengkaji gaya bahasa ini memungkinkan dapat menilai pribadi, karakter, dan kemampuan mengarang dalam menggunakan bahasa. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya
Karya sastra ini berupa lagu yang merupakan sebuah karya sastra yang berisi kata-kata puitis yang menguntungkan isi cerita dan pemikiran. Nah, imajinasi dalam lirik lagu ciptaannya yang kemudian ditingkatkan menjadi sebuah alunan melodi yang indah dan juga selaras. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dimana menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menurut Adima 2020, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat natural dan data yang dihasilkan oleh penelitian tersebut berupa data deskriptif. Jadi penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif yang menjadi objek penelitian. Di dalam penelitiannya, penulis berharap dapat menjelaskan dan juga mengetahui karakteristik dan isi dari sumber penelitiannya secara objektif dan menyeluruh. Baik, kita lanjut pada pembahasannya tentang yang pertama, analisis lagu seperti Takdir yang kita tulis karya Nadine Amijah dalam album Kala Bertaruh. Nah, lagu ini merupakan keluaran dari album Kala Bertaruh yang tanggal rilisnya yaitu 24 Mei 2021. Di dalam album ini terdiri atas 5 lagu yang salah satunya adalah yang berjudul seperti Takdir yang kita tulis. Nah, lagu ini cukup populer karena liriknya yang puitis dan dengan pemilihan diksi yang efektif untuk dapat dimengerti oleh pendengarnya dalam konteks sehari-hari. Nah, melalui liriknya Nadine Amijah akan mencoba menceritakan tentang kisah cinta di masa lalu yang telah usai namun berharap masih ada angan baik yang akan datang di kemudian hari. Sepenggal lirik yaitu lalu bagaimana yang diucapkan berulang kali menyatakan ketegaran bagi kedua belah pihak yang cintanya diselimuti. Suatu keyakinan bahwa cintanya akan berakhir indah seketika dipatahkan oleh takdir yang tidak sesuai dan berlawanan. Gaya bahasa yang digunakan di dalam lagu Takdir yang kita tulis yaitu metafora, personifikasi, simile, anafora, dan anitesis. Nah, masuk pada gaya bahasa personifikasi yang terdapat pada penggunaan personifikasi pada bait keempat, yaitu melukis hidup kita atau seolah-olah ia hidup sendiri. Nah, pada bayaris itu hidup digambarkan seperti memiliki kemampuan untuk hidup sendiri dan bertindak layaknya makhluk hidup. Nah, kemudian gaya bahasa simile atau perumpamaan yang juga digunakan pada bait ketiga dengan baris seindah rembulan yang bersinar atau bersinar terang di malam gelap. Nah, dalam baris ini keindahan seseorang digambarkan seperti keindahan rembulan yang bersinar terang di malam yang gelap. Ada juga gaya bahasa anafora atau pengulangan. Nah, kata-kata awal kalimat juga digunakan pada bait keempat dengan baris takdir yang kita lukis, takdir yang kita rancang. Nah, dalam baris ini pengulangan kata takdir yang kita menekankan bahwa takdir tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi dapat dibentuk dan ditentukan oleh kita sendiri. Berikutnya yaitu gaya bahasa antitesis. Nah, pada bait kedua terdapat penggunaan antitesis atau kontras pada baris kita terus bertahan atau terus berlari dan mencoba. Dalam baris ini antara bertahan dan berlari dan mencoba dipertentangkan untuk menunjukkan bahwa seseorang harus tetap kuat dan berusaha untuk meraih impian meskipun menghadapi banyak rintangan. Selanjutnya kita masuk pada analisis lagu yang kedua, analisis lagu Menangis di Jalan Pulang karya Nadine Amijah dalam album Kala Bertaruh. Nah, lagu Menangis di Jalan Pulang ini adalah salah satu lagu keluaran di album Kala Bertaruh yang dirilis pada tahun 2021. Nah, lagu ini juga dinyanyikan oleh Nadine Amijah sendiri. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang berakhir secara tragis. Melalui lagu ini, Nadine menceritakan tentang perjuangan melepaskan dan mengikhlaskan sesuatu yang bukan menjadi milik kita.
Nah, secara keseluruhan, lagu Menangis di Jalan Pulang ini mengajarkan kita tentang pentingnya empati, keberanian untuk mengungkapkan perasaan, dan mendukung orang-orang sekitar kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Nah, lagu ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan dengan orang lain. Kemudian dalam hubungan yang sehat, orang harus dapat saling berbicara dan saling mendengarkan tanpa takut atau malu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Lagu ini mengajarkan kita untuk menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk komunikasi yang efektif dan bermakna dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, terdapat beberapa gaya bahasa yang di dalam lirik lagu Menangis di Jalan Pulang. Yang pertama, metafora yang terdapat pada baris kulihat dari langkahmu berat kau melangkah pulang. Nah, menggambarkan bahwa langkah yang berat mencerminkan perasaan sedih atau kebingungan. Yang kedua adalah personifikasi yang terdapat pada bait kutanya hatimu apakah baik-baik saja, menggambarkan bahwa hati sebagai entitas yang bisa ditanya dan memberikan respon. Yang ketiga yaitu refleksi yang terdapat pada baris menentangmu berbicara sulit kau ungkap kata. Nah, mengulang kata yang sama dalam satu kalimat untuk memberikan efek pengulangan atau penekanan. Nah, yang keempat ada hipotesis yang dimana terdapat pada bait namun di mataku jelas kau menyimpan sesuatu. Nah, mengemukakan sebuah asumsi atau dugaan atas suatu keadaan yang ada. Nah, gaya bahasa pada lirik lagu ini memberikan kesan bahwa lagu ini memiliki pesan yang kuat dan mendalam. Nadine Amija juga menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh banyak orang sehingga lagu ini dapat diterima dan dipahami oleh banyak pendengar. Mari kita masuk kepada pembahasan yang ketiga yaitu tentang analisis lagu dan selesai karya Nadine Amija juga dalam album Kala Bertaruh. Nah, memiliki makna bahwa penyair sedang menyampaikan pesan tersiratnya tentang kisah percintaannya yang sudah lama berakhir dan berharap cinta lamanya kembali pada dirinya lagi. Bait tersebut menggunakan gaya bahasa yaitu retoris, yang dimana gaya bahasanya menggunakan kalimatannya pada penggunaannya tetapi sebenarnya tidak membutuhkan jawaban atau jawabannya sudah dijelaskan pada kalimatannya tersebut. Nah, gaya bahasa tersebut merujuk pada bait kau kan menyusulkan. Nah, dari bait tersebut ia seolah bertanya pada kekasihnya bahwasanya kekasihnya akan menyusulnya yang sebenarnya hubungan mereka sudah kandas dan tidak mungkin akan kembali lagi. Nah, kemudian pada bait bukan ku tak ingat lagi kan ku bawa berat di pundak. Nah, bait tersebut terdapat gaya bahasa alegori. Gaya bahasa alegori merupakan gaya bahasa yang umumnya menyatakan sesuatu dengan kiasan atau penggambaran dengan kata lain yang menjelaskan sebuah peristiwa dengan menggunakan bahasa kiasan. Nah, maksud dari bait tersebut sejatinya menjelaskan bahwasannya penyair tidak pernah lupa dengan kenangan bersama seseorang yang dicintainya dan membawa semua kenangannya dalam pikirannya yang membuat dirinya terbebani oleh kenangan-kenangan tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang bisa saya tarik dari kesimpulan di atas yaitu dari seluruh hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis-penulis yaitu adalah ketiga lagu karya Nadine Amija yang berjudul seperti takdir yang kita tulis, Menangis di Jalan Pulang dan Selesai. Nah, analisis tersebut dapat menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah tentang gaya bahasa yang terkandung dalam lagu dan serta maknanya melalui kajian hermeneutika. Nah, ringkasan informasinya yaitu yang pertama seperti takdir yang kita tulis dalam lirik lagu terdapat gaya bahasa berupa personifikasi, metafora, simile, anafora, dan antitesis. Dan makna lagu ini membahas permasalahan tentang menyatakan ketegaran bagi kedua belah pihak yang cintanya diselimuti. Suatu keyakinan bahwa cintanya akan berakhir indah. Penyair menyurahkan isi hatinya yang bisa menerima takdir Tuhan bahwasannya mereka sudah tidak bersama lagi. Selain itu terdapat gaya bahasa personifikasi dan gaya bahasa eufemisme. Nah, gaya bahasa ini merupakan gaya bahasa yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa
dan seolah membuat memiliki sifat layaknya makhluk hidup. Nah, majas personifikasi ini terdapat pada bait Tuhan pun tertawa melihat kita. Nah, dari bait tersebut seolah-olah itu nampak dalam penglihatan manusia dan wujudnya sedang dalam keadaan menertawahi kisah cinta dari sang penyair. Kemudian majas eufemisme. Nah, terdapat pada bait yang hanya menerka. Nah, gaya bahasa ini merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata ungkapan lebih halus yang terdapat ungkapan yang kasar. Dengan kata lain, majas eufemisme ini berkaitan dengan kata kesopanan pada kata menerka yang merupakan bentuk halus atau sopan dari kata berharap. Nah, yang seketika dipatahkan oleh takdir yang tidak sesuai dan berlawanan. Nah, lagu kedua ini menangis di jalan pulang yang dengan gaya bahasanya terdapat dalam lirik lagu adalah majas antitesis, asonansi, penegasan, dan hiperbola. Nah, dan lagu ini bercerita tentang seorang sendiri yang berusaha yang merasa sedih dan terpuruk. Nah, pada akhirnya menangis di tengah perjalanan pulang. Ia merenungkan perasaannya yang terus tertekan dan tak dapat diungkapkan. Ada juga penggambaran tentang kekecewaan dan ketidakpastian dalam hubungan asmara yang dialaminya. Nah, yang ketiga yaitu lagu dan selesai. Nah, gaya bahasanya itu terdapat dalam lirik lagu adalah retoris, alegori, personifikasi, dan eufemisme. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang meninggalkan cinta masa lalunya dan mencoba menyambut cinta yang baru. Lagu ini mengatakan bahwa setiap orang memiliki takdir yang ditulis oleh Tuhan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.